Bab 1830. Bloodthirsty Eagle. Sama seperti istana es Arktik, batu ekstrim juga digunakan sebagai batu formasi, jadi Erikin tidak bisa menggunakannya di tanah ekstrim. Namun, energimu ini dapat langsung diserap untuk meningkatkan kualitas api suci. Pemimpin Qin, energimu ini sifatnya aneh dan tidak bisa dipertahankan, bahkan formasi pun tidak bisa membungkusnya. Jadi saat kita mengeluarkan batu ekstrim, harus segera diserap, Ye Si Wu mengingatkan. Baiklah, mari kita mulai. Erikin mengangguk, dia juga tahu hal itu, sosoknya bergerak dan langsung datang ke atas batu ekstrim. Ye Si Wu dan Dai Si Li turun tangan dan memotong ratusan batu ekstrim ini dari batu satu persatu, dan tiba-tiba energi ungu yang mengalir di dalamnya menyembur keluar. Erikin sudah siap dari awal, dan ketika dia melihat aura yang menyembur keluar, dia segera menarik napas dalam-dalam. Seperti ikan paus yang menelan air laut, seluruh tubuhnya terlihat seperti pusaran air. Kelompok energi ungu ini sudah terlambat untuk melarikan diri, dan sebagian besar langsung masuk ke dalam tubuhnya. Tubuh Erikin bergerak dan dia sudah duduk bersila di batu sebelah. Reiki seluruh tubuhnya dengan cepat bersirkulasi, dan energi ungu ini mengalir deras ke dalam diafragma tempat api suci berada di dalam tubuh. Ditemui oleh energi ungu ini, 5 gugusan api-api suci langsung mengamuk, seolah-olah minyak panas tumpah, kobaran api melebar dan memenuhi langit dengan panas yang menyengat. Bahkan jika nyala api dengan cepat kembali ke keadaan semula, kekuatan inti api sucinya telah meningkat pesat karena hal ini. Erikin tidak perlu merasakannya dengan cermat, dia bisa merasakan bahwa api suci telah menjadi jauh lebih ganas di bawah pemberian gizi dari Reiki ekstrim. Energimu dari batu ekstrim ini benar-benar barak bagus, kalau ada kesempatan lagi di masa depan, harus lebih banyak mengoleksinya. Erikin juga diam-diam menghela nafas. Jika mengandalkan kultivasinya sendiri, entah berapa tahun yang dibutuhkan untuk mencapai kemajuan ini. Namun energimu batu ekstrim mengalir masuk, hanya dalam beberapa saat, api suci sudah berlipat ganda. Tentu saja, ini juga menunjukkan betapa buruknya kualitas api suci yang dipunyai Erikin sebelumnya. Meskipun ada banyak jenis, waktu untuk pengasuhan terlalu singkat, sehingga menyebabkan hal ini. Saat Erikin berlatih di pinggir, Ye Si Wu dan yang lainnya dengan sigap mengumpulkan batu ekstrim. Pemimpin Qin, total ada 310 batu ekstrim, panen kita kali ini benar-benar tidak sedikit. Wajah semua orang penuh kegembiraan, sulit untuk menyembunyikan kegembiraan mereka. 7 hari perjalanan tanah ekstrim, baru lewat hari pertama, hampir 500 batu ekstrim berhasil dipanen, ini sudah mencapai setengah dari perjalanan tanah ekstrim sebelumnya. Ini baru sampai di mana, jangan terlalu bersemangat, akan ada lebih banyak situasi seperti itu di masa depan. Erikin tersenyum. Ngomong-ngomong, pemimpin Qin, kami juga menemukan sesuatu di tengah batu ekstrim, kata Ye Si Wu sambil menyerahkan sepotong batu ungu sebesar kuku jari tangan kepada Erikin. Ini energimu batu ekstrim. Erikin mengambil benda ini, dan tiba-tiba melihat jejak energi ungu yang beredar di batu mutiara ini, dia pun terpana. Pemimpin Qin tidak tahu, ini adalah batumu, batu mutiara yang dihasilkan dari kondensasi energimu dari batu ekstrim. Kita sungguh beruntung. Ye Si Wu tersenyum. Bagaimanapun juga Erikin baru bergabung 10 hari sebelum tanah ekstrim dibuka. Meski dia sudah berusaha mempelajari banyak hal dalam waktu singkat, dibandingkan pasukan es yang telah disiapkan puluhan tahun sebelumnya, pemahaman terhadap tanah ekstrim masih jauh. Benda ini sangat langka, dan hanya bisa lahir dari kelompok batu ekstrim yang besar. Kebagusan dari benda ini adalah tidak terpengaruh oleh hilangnya energimu, mudah dibawa dan disimpan, serta energimu di dalam batu mutiara lebih murni.
Aku melihat bahwa pemimpin Qin membutuhkan benda ini, jadi aku mengambilnya langsung, kata Ye Siwu. Karena Eric Qin sengaja menjelaskan bahwa dia ingin mengumpulkan energimu dari batu ekstrim, ini pasti sangat penting baginya, dan Ye Siwu tentu akan memperhatikannya. Benda ini bagus juga. Mata Eric Qin juga berbinar, batu ekstrim lebih penting bagi sekte. Bagaimanapun, itu bisa mengembangkan banyak murid, tetapi baginya, batumu ini bahkan lebih berguna. Batumu ini untukku dan kurangi dari penghasilanku kali ini. Eric Qin juga tidak mencari keuntungan diri, dia dan Vinola Su memasuki tanah ekstrim, di antara hasil panen yang mereka peroleh, mereka juga memiliki hasil panen batu ekstrim mereka sendiri. Ini bukanlah kasus khusus di Istana Es Arktik, tetapi ini berlaku untuk setiap keluarga dan partai. Kalau tidak, perjalanan tanah ekstrim sangat berbahaya. Atas dasar apa meminta kultivator masuk mempertaruhkan nyawanya untuk menemukan batu ekstrim untuk keluarga dan sekte? Tentu saja, beberapa orang yang setia dan bersedia bekerja tanpa diupah tidak dikecualikan, tetapi kebanyakan orang mempunyai niat pribadinya sendiri. Hanya dengan imbalan yang cukup, kultivator baru dapat termotivasi untuk melakukan sesuatu, sehingga akan menjadi situasi yang saling menguntungkan bagi dia dan klannya. Semua orang, termasuk pasukan es, memiliki imbalan. Tentu saja, sebagai pemimpin, Eric Qin akan dapat pembagian keuntungan yang lebih banyak. Batu ekstrim tidak banyak berguna untuk Eric Qin, jadi dia lebih suka menukarnya dengan batumu. Pemimpin Qin tidak perlu seperti ini. Sebelum masuk ke tanah ekstrim, Tuan Istana mengatakan bahwa semua perolehan atas perintah pemimpin Qin, dan jika tidak ada kamu yang memimpin, kami tidak akan mendapatkan hamparan batu ekstrim ini. Ye Siwu menggelengkan kepalanya. Eric Qin tersenyum tanpa menyangkalnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak memiliki kebiasaan menjadi orang baik yang payah, tetapi dia tidak akan membiarkan Istana Es rugi. Yang terbaik adalah menghitung semua barang ini dengan jelas nanti. Tapi saat ini masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini, nanti setelah meninggalkan tanah ekstrim, masih belum terlambat. Menghancurkan batu mutiara ungu dan sekali lagi menyerap energimu yang ada di dalamnya, Eric Qin merasakan api suci di tubuhnya menjadi lebih kuat lagi. Dan memanfaatkan kesempatan ini, pasukan es pun beristirahat sejenak untuk mengisi kembali tenaga. Semua orang melanjutkan perjalanan, seolah-olah merasakan sesuatu. Eric Qin tiba-tiba mendongak. Pada saat ini, di langit, beberapa burung nasar putih melayang-layang di daerah ini, membuat suara. Kultivasi burung iblis ini tidak rendah, semuanya memiliki kultivasi fase transendensi. Tapi sepertinya tidak ada niat permusuhan terhadap semua orang. Pemimpin, ini adalah Bloodthirsty Eagle, benda khas di tempat ini. Mereka juga terpengaruh oleh aura tanah ekstrim, mengandalkan menelan mayat iblis monster atau kultivator-kultivator biasa untuk menyerap kultivasi dan reiki yang tersisa. Mereka ini seharusnya tertarik karena siluman serigala yang kita bunuh, kata Ye Siwu. Eric Qin juga memperhatikan bahwa meskipun pil batin dan gigi tajam siluman serigala telah diambil oleh pasukan es, tapi kultivator tidak akan menginginkan darah dan daging, dan semuanya ditinggalkan di hutan. Iblis monster ini ternyata mengandalkan iblis monster mati ini sebagai makanan untuk berkultivasi, ini juga sangat aneh. Dan ketika semua orang berjalan, Eric Qin menemukan bahwa Bloodthirsty Eagle ini perlahan-lahan mendarat, dua cakar tajam menempel pada siluman serigala, paruh tajam elang mendarat dan bulu tebal siluman serigala benar-benar tahan terhadap serangannya. Sama seperti senjata spiritual yang tajam, langsung mencabik-cabik tubuhnya, lalu mendongak ke belakang dan menelannya dengan mulut membuka lebar. Namun, saat makan, mata tajam mereka tidak lupa untuk melihat sekeliling dan memantau sekeliling mereka. Melihat langkah kaki Eric Qin berhenti sebentar dan melihat mereka,
Bloodthirsty Eagle ini segera menjadi waspada, dan sambil makan, mereka juga sudah siap terbang kapan saja. Penakut, sangat waspada, suka memakan mayat. Erikin menarik kembali pandangannya, sedikit memahami benda ini. Erikin, apa yang kamu pikirkan? Vinola Su bertanya dengan penasaran ketika Erikin terlihat berpikir. Menurutku, tanah ekstrim sangat berbahaya, tapi iblis monster ini bisa terbang tinggi dan bertahan hidup di daerah di luar rute kita. Mereka pasti tahu lebih banyak tentang tempat ini daripada kita, ucap Erikin. Bersambung.